Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Alfaya Faroha, NIM 2311100003522, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen R2, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai manajemen pemasaran. Yang pertama, apa sih konsep inti pemasaran? Konsep inti pemasaran dalam bisnis melibatkan beberapa elemen dasar yang menjadi fokus utama dalam upaya pemasaran, meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan, hal yang mendasar yang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Keinginan adalah bentuk kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan faktor individu. Kemudian keinginan muncul dari kebutuhan dasar, tetapi dibentuk oleh budaya dan individualitas. Misalnya, ingin makan sushi sebagai makanan. Kemudian ada permintaan, keinginan konsumen yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membeli. Permintaan muncul ketika keinginan dipadukan dengan daya beli, sehingga konsumen siap dan mampu untuk melakukan pembelian. Produk dan jasa adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Produk biasanya berupa barang fisik, layanan, ide, tempat, atau pengalaman. Kemudian ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai adalah persepsi pelanggan tentang manfaat suatu produk atau jasa dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada biaya, mencakup segala sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh produk. Kemudian ada kepuasan, adalah perasaan senang atau kecewa yang dialami konsumen setelah membandingkan kinerja produk dengan harapannya atau sesuai dengan ekspektasinya. Peran pemasaran dengan Indonesia Emas 2045 Awareness. Indonesia Emas 2045 adalah visi untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, makmur dan sejahtera pada tahun 2045. Ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, dalam konteks ini pemasaran memiliki peran penting dalam mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemasaran yang efektif dapat meningkatkan permintaan dan konsumsi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan peluang bisnis dan pengembangan industri. Kemudian, yang kedua, meningkatkan daya saing global. Melalui pemasaran internasional, produk Indonesia dapat lebih dikenal dan diakui di pasar global. Strategi pemasaran yang kuat dapat meningkatkan citra merek Indonesia di luar negeri dan menambah devisa negara. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Pemasaran modern mengandalkan data, teknologi, dan kreativitas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang pemasaran agar bisa bersaing dalam era digital dan global. Pemberdayaan UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Melalui strategi pemasaran, UMKM bisa tumbuh dan berkembang, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pemasaran berkelanjutan dan hijau. Pemasaran yang fokus pada keberlanjutan lingkungan atau green marketing dan tanggung jawab sosial akan membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kemudian ada segmentasi, targeting, dan positioning atau STP adalah kerangka kerja penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan memahami dan melayani pasar mereka dengan lebih efektif. Positioning merupakan proses menempatkan produk atau merek di benak konsumen sedemikian rupa sehingga berbeda dan lebih menarik dibandingkan kompetitor. Langkah dalam positioning yang pertama adalah identify competitive advantage, menentukan keunggulan kompetitif produk atau merek. Kemudian ada choose the right competitive advantage, memilih keunggulan yang paling relevan dan menarik bagi segmen yang ditargetkan. Yang ketiga ada develop a positioning statement,
membuat pernyataan positioning yang jelas dan ringkas yang menjelaskan bagaimana produk atau merek memenuhi kebutuhan pasar dan bagaimana ia lebih baik dibandingkan kompetitor atau pesaing. Kemudian ada tool segmenting, dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Sebagai contoh, produk suplemen kesehatan yang meliputi hal demografis, itu ada usia remaja 13-19 tahun, dewasa muda 20-35 tahun, dewasa 36-55 tahun, dan lansia 55 tahun ke atas, jenis kelamin pria dan wanita. Kemudian aspek geografis, ada wilayah, perkotaan dan pedesaan, negara, fokus pada pasar lokal, regional atau internasional. Kemudian ada psikografis, gaya hidup seperti kesehatan aktif, kebugaran, dan diet khusus. Kemudian ada nilai kesadaran kesehatan keberlanjutan. Kemudian ada perilaku, frekuensi pembelian, pembeli reguler, pembeli musiman. Loyalitas merek meliputi pelanggan setia dan pelanggan baru. Kemudian selanjutnya ada tools targeting, dilakukan untuk memilih segmen pasar yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kapabilitas perusahaan. Contohnya segmen target dewasa muda pada usia 20-35 tahun, fokus pada kesehatan dan kebugaran, lebih mungkin mencoba suplemen baru. Kemudian wanita tertarik pada produk yang mendukung kesehatan dan kecantikan. Kota besar memiliki akses ke informasi dan produk kesehatan serta lebih sadar akan tren kesehatan. Kemudian strategi targeting, ada defined marketing, menawarkan berbagai produk untuk setiap segmen seperti suplemen kebugaran untuk pria dan suplemen kecantikan untuk wanita. Kemudian concentrate marketing, fokus pada satu segmen yang lebih spesifik, misalnya suplemen untuk atlet muda. Kemudian ada tools positioning, bertujuan untuk menciptakan citra produk yang lebih jelas di benak konsumen. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pernyataan positioning, yaitu produk suplemen nutrisi kami dirancang khusus untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat para dewasa muda yang ingin mencapai performa dengan bahan alami dan terbukti efektif. Kemudian ada elemen positioning, ada keunikan produk menggunakan bahan alami dan tanpa kandungan zat berbahaya. Kemudian manfaat utama meningkatkan energi, kebugaran dan penampilan, serta citra merek yang peduli dengan kesehatan dan keberlanjutan, menonjolkan keberagaman dan inklusivitas. Kemudian ada model penelitian dengan topik manajemen pemasaran. Di sini saya menggunakan kinerja ekspor yang ada beberapa hal. Yang pertama ada produk dan layanan, regulasi dan kebijakan, pemasaran dan branding, metrik dan evaluasi, risiko dan tantangan, sumber daya manusia, saluran distribusi, dan analisis pasar. Sebagai contohnya, saya menggunakan strategi pemasaran ekspor rumput laut di luar negeri di perusahaan Coppermindo cabang Makassar. Mereka menggunakan 3 strategi untuk memasarkan produknya. Yang pertama adalah strategi scaling price, yaitu menetapkan harga dengan setinggi-tingginya, di mana saat mereka menyebarkan produk ke konsumen yang memiliki penghasilan yang tinggi. Kemudian yang kedua menggunakan strategi penetration price, yaitu memasang harga yang rendah di permulaan pemasaran, kemudian sedikit demi sedikit mereka akan menaikkan harganya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada strategi left and left policy, yaitu melakukan strategi mengikuti perkembangan harga pasar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.